Pathway obesitas pada anak. Di sini ada 3 faktor, yaitu asupan makanan, terus aktivitas tubuh menurun, terus juga ada genetik yaitu keturunan. Sehingga membuat 3 faktor ini menjadi mekanisme neurokomoral sehingga membuat hipotalamus mengatur semua keseimbangan energi, mengatur semua lapar, kenyang, dan pengeluaran energi, dan membuat sistem aferen. Sinyal aferen itu ada di jaringan adiposa, usus, dan jaluran otot, sehingga membuat sistem itu bersifat anabolik, membuat selalu lapar, sehingga menjadi stimulator rasa lapar. Stimulator rasa lapar itu menjadi 3 faktor, yaitu asupan energi, asupan makan meningkat, dan asupan energi. Nah, kalau asupan energi itu ada di abdomen, terus ada penekanan di diafragma, membuat inspirasi, terus lapang toriksnya juga tidak maksimal sehingga membuat sesak nafas, apnea, bahkan membuat gangguan pola nafas tidak efektif. Terus asupan energi itu penumpukan lemak di jaringan adiposa, terus membuat keseimbangan nutrisi yang berlebih di bagian tubuh, membuat resiko badan berlebih, berat badan lebih, atau resiko berat badan lebih. Terus kalau asupan makan meningkat, itu pengurangan energi itu menurun sehingga lipid itu tersimpan di jaringan adiposa dan membuat gangguan defisit pengetahuannya berkurang. Terus ada peningkatan asupan energi. Peningkatan ini penumpukan lemak sehingga membuat kegemukan. Kegemukan itu membuat merasa bayi itu malu. Terus tidak punya teman menjadi gangguan sistem tubuh. Nah, kegemukan itu menjadi ada masa tubuhnya, berat badannya makin meningkat, terus rasa malas, gaya hidupnya malas-malesan, tidak punya aktivitas lebih, menjadi toleran aktivitas. Terus kita masuk ke B1, yaitu pernafasan. Kita lihat ada bagian infeksi, palpasi, perkusi, bahkan auskultasi. Infeksinya dadanya seperti apa? Kalau palpasinya itu tujuannya seperti ada di bagian pemeriksaan di bagian toraksnya, dilihat saat gerakan pernafasan. Kalau perkusi kita ketuk di bagian falangnya. Kalau auskultasi kita mendengarkan nafasnya. Kalau bolt itu diinfeksi, palpasi, bahkan auskultasi, tidak ada di perkusi. Kalau infeksi kita lihat titik apakah perutnya ada bekas operasi, terus palpasi di bagian aorta, palpasi di bagian vena. Terus kalau auskultasi di bagian 4 katup, dan bahkan ada juga langsung masuk ke pemeriksaan jantung. Nah, kalau langsung masuk ke B3, yaitu B3 itu brain, melihat sensorik. Kita lihat pengkajian dari matanya, kepala, leher, terus raut wajahnya, bibirnya seperti apa, matanya. Terus tuh ada juga pemeriksaan neurosensorik, itu sama saja seperti bisa tidur atau raut wajahnya seperti apa. Terus yang ke B4 yaitu blunder. Blunder ini bagian output, maksudnya kandung kemih, outputnya seperti apa, inputnya seperti apa, susah kemih, berkencing atau jarang kencing, seperti itu dikaji. Terus B5 maksudnya itu bowel, bowel ini pengkajiannya itu di bagian usus. Bowel ini bagian usus, seperti biasanya itu kita lihat kulitnya seperti apa, terus kurang minum atau tugur kulitnya, terus mudah berkeringat atau muntah-muntah, atau juga nutrisinya. Terus yang ke B6 itu masalah bone, itu tentang intergumennya. Pengkajiannya itu saat dia mudah keluhan, keluh capek, terus saat istirahatnya itu mudah tidur apa enggak, sering kebangun saat tidur. Terus kita periksa saat
aktivitas itu seperti apa aktivitasnya. Misalkan dibatasin atau mungkin sering aktivitas sehingga sesak nafas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.